Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Koordinator Koalisi Sipil RUU PPRT yang juga adalah Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari. Mbak Eva, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard, Mas Arif. Pagi, Mbak Eva. Mbak Eva, ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah hampir atau kurang lebih 20 tahun diusahakan tidak juga menjadi undang-undang. Ada dugaan ini akhirnya, Mbak Eva. Yang pertama, RUU ini tidak memberikan efek elektoral bagi anggota dewan sehingga mereka kelihatan ogah-ogahan. Lalu yang kedua, RUU ini tidak memberikan efek dalam tanda petik finansial, katanya begitu Mbak Eva, sehingga mereka juga ogah-ogahan. Apa benar itu atau ada alasan lain ya kenapa undang-undang ini tidak segera jadi, Mbak Eva? Kalau kita mau lebih mengerucutkan analisa, ini isunya ada di Ketua DPR, Mbak Puan. Jadi semua pimpinan kita sudah kontak dan mereka pada posisi standby. Tetapi karena masih ada di meja Mbak Puan, dan Mbak Puan tidak segera mendisposisikan ke BAMUS ataupun ke tindakan yang lebih lanjut, maka ya kalau yang bisa jawab pertanyaan Mas Leonard ya sebetulnya Mbak Puan sendiri. Jadi kenapa Mbak Puan enggan sekali untuk mendiskusisi tim ya yang sudah pada bulan April 2023 itu diserahkan oleh Seknek. Berikut surprise-nya. Ini sampai sekarang masih di mejanya Mbak Puan setahun ini. Setelah pernah hal yang sama ya, pada saat bulan Juli 2020 sampai April 2023 kasusnya sama juga di meja Mbak Puan dan tidak segera didiskusisi. Jadi itu tidak bisa. Mengapa Mbak Puan kok tidak segera mendisposisi ke bawah? Itu tidak bisa tidak ada mekanisme lain, Mbak. Berarti hanya tunggu progres dari Ketua DPR begitu, Mbak Eva? Karena di dalam kolektif kolegial pimpinan DPR ada konsensus segala yang urusan dengan undang-undang itu adalah diberikan wewenangnya kepada Mbak Puan. Jadi undang-undang apapun Ketua mau DPR. proses lebih lanjut, itu wewenangnya jadi pimpinan ya, yaitu Mbak Puan ya langsung. Karena Mbak Puan pengen yang semua undang-undang adalah urusan beliau. Jadi kalau ini macet, berproses, bahkan undang-undang pemerintahan Jakarta yang hanya 5 hari itu semuanya tergantung beliau. Baik. Jadi kan ironis ya, Mas Leonard. Tapi berarti begini Mbak Eva, kan ada undang-undang yang cepat ya, kan kalau begitu prosesnya berarti lewat juga kursi Ketua DPR, tapi ini undang-undang yang lama, itu memang karena saya tidak mengerti ya, memang harus ditanyakan Mbak Puan, tapi kalau Mbak Eva melihat masalahnya ada di mana sebetulnya, kenapa ini lama sekali undang-undang ini dijadikan undang-undang, Mbak? Ya, tampaknya lebih sangat personal ya. Karena undang-undang PPKS karena undang-undang PPKS nggak ada duitnya juga ya. Dan teman-teman sudah sangat masif melakukan kampanye, akhirnya berhasil. Nah, tapi yang ini kita melakukan persis apa yang dilakukan oleh teman-teman yang advokasi undang-undang PPKS macet di beliaunya. Padahal kan beliau sendiri kan yang mengetuk pada saat DPR menyetujui menjadi inisiatif DPR. Nah, tetapi setelah Presiden respon, dan ini saya pikir cepat sekali responnya ya 3 minggu, beliau kemudian mandek lagi. Tapi Mbak Eva, kalau melihat urgensi ya, saya hanya berpikir mungkin kalau saya sebagai seorang ketua DPR mungkin melihat ada prioritas untuk menyelesaikan undang-undang yang lain lebih dulu, yang lebih urgen. Sementara undang-undang PPRT ini ya tidak terlalu urgen. Kalau menurut Mbak Eva seperti apa? Ukuran urgensi itu apa? Kalau jumlah korban sudah luar biasa ya.
Kalau setiap hari sudah ada laporan adanya korban dari perdagangan orang misalkan, dan bahkan work free report untuk internasional menempatkan Indonesia itu 1,8 juta kan yang terjebak di dalam perdagangan perbudakan modern, dan mereka kebanyakan adalah yang bekerja di sektor PRT. Karena tidak ada perlindungan negara sama sekali, nggak ada aturan, dan korban juga sudah panjang. Di laporan jalur PRT terakhir kan dalam 10 tahun ini ada hampir setiap hari 1-2 orang korban setiap hari loh Mas Leonard. Artinya kan mendesak kalau dalam jumlah ini. Tapi ukuran mendesaknya itu apa? Karena kalau isu-isu yang lain kita sudah disalib lebih 20 undang-undang kan. Baik. Kita sudah Indonesia-nya Mbak Puan disalib begitu aja dengan undang-undang yang lain yang menurut saya juga urgensinya nggak ada. Karena kayak kesehatan ya. Kesehatan itu kilap ya. Korban juga nggak ada, hanya karena ingin spesialis segera banyak dicetak gitu ya. Alasannya Presiden. Ya. Mbak Eva, ada mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, tapi itu kan kalau sudah ada undang-undangnya ya. Kalau di kasus RUU PPRT ini bisa ada mekanisme serupa tidak? Kalau misalnya kemudian DPR ya tidak segera juga mengajukan atau memproses RUU ini, Mbak. Saya sih berharap ya pimpinan yang lain itu menggunakan haknya ya untuk menanyakan kepada Mbak Puan, karena di pasal MD3 pasal 82 itu tugas pimpinan itu adalah memfasilitasi semua inisiatif legislasi baik perorangan, baik komisi. Nah itu harusnya ditanyakan. Teman-teman sudah ada yang melapor ke MKD, tetapi karena MKD-nya ketuanya Pak Trimet ya, sudah diproses laporan kita sudah 2 kali. Baik. Ini tentunya kita harapkan menjadi perhatian serius dari DPR khususnya ketua, karena kembali lagi Dewan Perwakilan Rakyat ya Mbak Eva ya, yang mewakili kita semua, termasuk 5 juta PRT yang perlu juga dilindungi kondisi kehidupannya. Terima kasih Mbak Eva Kusuma Sundari sudah mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih Mbak Eva. Pagi.